Dul, kamu percaya nggak Dul? Ada yang nyolong tali pocongnya si Mbok. Setelah istri Mbak Suki ini meninggal, istrinya ini selalu datang ke rumah. Dan istrinya itu selalu menampakkan diri dengan pocongnya lengkap. Kong, tolong Kong, tali pocongku iki dicolong uang. Ada yang mencuri tali pocong istrinya. Karena istri Mbak Suki ini meninggal di hari Selasa Kliwon. Belum sampai Pak Dul ini menginjakkan kakinya di rumah, ada yang manggil Pak Dul, Dul, arep ning ndi? Dan itu suaranya jelas banget, Pak Dul inget ini suara Mbak Suki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Lia yang asalnya dari satu daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita horor di episode kali ini teman-teman, kita mundur di sekitaran tahun 1980-an. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Lia. Mbak Lia ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Dalam hal ini Mbak Lia itu mewanti-wanti dari awal supaya namanya itu disamarkan. Begitupun juga dengan nama desanya. Karena sampai hari ini Mbak Lia masih tinggal di desa tersebut dan keluarga dari karakter yang diceritakan di cerita ini masih ada di sana dan masih tinggal di desa itu. Nah, pada saat kejadian ini terjadi, Mbak Lia sebenarnya belum lahir. Dia sendiri dapat cerita ini dari bapaknya langsung dan juga dari orang-orang sepuh yang ada di sana. Perlu diketahui bahwa Mbak Lia ini kelahiran 1983. Dan kejadian ini terjadi di kampung itu di sekitaran tahun 1982. Jadi 1 tahun sebelum Mbak Lia ini lahir. Mbak Lia ini punya bapak yang namanya Pak Dul. Pak Dul ini profesinya sebagai pembuat cangkul di desa itu. Jadi beliau itu di masa-masa itu banyak sekali pesanan. Karena kita tahu bersama di tahun-tahun itu memang belum banyak pabrik-pabrik yang memproduksi cangkul maupun alat-alat pertanian. Jadi profesi Pak Dul ini adalah seorang pandai besi. Pak Dul ini punya 2 orang karyawan yang dipekerjakan di rumahnya. Jadi aktivitas sehari-hari ya Pak Dul membuat cangkul, membuat arit, membuat alat-alat pertanian lah pokoknya. Nah waktu itu memang Pak Dul ini adalah pengantin baru. Beliau memang asli desa sana. Dia tahu betul sejarah desa itu seperti apa dan Pak Dul ini juga kenal dengan warga kampung yang ada di sana meskipun di desa lain Pak Dul juga kenal. Nah persis di seberang rumah Pak Dul itu ada rumah seorang sepasang suami istri. Mereka berdua ini profesinya adalah seorang seniman tradisi.
Jadi yang laki-laki itu biasanya dipanggil dengan panggilan Mbah Sugih. Dan istri dari Mbah Sugih ini biasanya dipanggil dengan panggilan Simbok. Mbah Sugih ini adalah seorang seniman tradisi. Beliau lebih spesifik itu memainkan alat kecapi di sebuah grup wayang. Sedangkan istri Mbah Sugih sendiri adalah seorang sinden. Nah, menurut Pak Dul, pada era-era tahun 70-an, memang waktu itu Mbah Sugih dan istri ini sangat banyak sekali job lah. Grup wayangnya itu banyak diundang di mana-mana, bahkan di luar desa, dan bahkan sampai di luar provinsi. Nah, sehari-hari memang Mbah Sugih itu sering, kalau nggak ada pementasan, Mbah Sugih dan istri itu sering latihan di depan rumah. Dan kadang-kadang ada setiap orang yang jalan-jalan ke sana menyempatkan mampir untuk melihat Mbah Sugih dan istrinya ini latihan kecapi dan juga nyanyi sinden itu. Mbah Sugih sendiri punya 3 orang anak yang pada waktu itu di sekitaran tahun 80-an ini anak-anaknya sudah keluar dari rumah. Mereka semua sudah berumah tangga. Jadi waktu itu Mbah Sugih dan istri tinggal berdua di rumah itu. Nah, yang dilakukan Mbah Sugih dan istri ya sehari-hari memang seperti itu. Nah, sampai suatu ketika istri dari Mbah Sugih ini meninggal. Beliau itu sakit seperti orang pada umumnya. Awalnya beliau menderita panas yang luar biasa tinggi dan belum sempat dibawa ke rumah sakit karena waktu itu transportasi pun susah, akses jalan susah, apalagi menuju ke rumah sakit besar itu memerlukan waktu hampir sekitar 1 jam lebih lah. Jadi belum sempat dibawa ke rumah sakit, istri Mbah Sugih ini meninggal. Setelah istri Mbah Sugih ini meninggal, singkatnya istrinya ini dimakamkan. Nah, waktu itu rumah Mbah Sugih ini rame. Anak-anak beliau dan juga saudara-saudara semua ngumpul di rumah Mbah Sugih sampai sekitar 7 hari. Nah, selama 7 hari itu mereka melaksanakan tahlil di rumahnya. Tapi setelah 7 hari itu, rumah Mbah Sugih ini sepi. Mbah Sugih kembali tinggal seorang diri. Tapi meskipun seperti itu, ketika Mbah Sugih ini nggak ada job tampil wayang, beliau itu selalu mengeluarkan alat kecapinya di luar rumah, terus beliau itu main sendirian. Nah, Pak Dul ini karena rumahnya persis di seberang rumah Mbah Sugih, Pak Dul itu sering ketika tokonya atau bengkelnya ini tutup, nah Pak Dul ini sering melihat langsung ketika Mbah Sugih ini latihan. Bahkan sampai Mbah Sugih ini selesai latihan sekitar jam 10 malam. Nah, suatu ketika tiba-tiba Pak Dul ini pas bengkelnya ini tutup sekitar jam 5 sore, Mbah Sugih mengeluarkan alat kecapinya itu. Ini nggak seperti biasa, karena biasanya Mbah Sugih itu mengeluarkan alat kecapinya itu sekitar kadang jam 6:30 setelah maghrib atau kadang 7:30 malam. Tapi waktu itu belum maghrib kok sudah dikeluarkan. Jadi Pak Dul ini sempat bertanya-tanya sambil Pak Dul ini membereskan alat-alatnya dibawa masuk ke dalam rumah. Nah, pas Pak Dul ini mau mandi, Pak Dul menyempatkan tanya ke Mbah Sugih, "Mbah, kok dengaren jamnya menten kok alatnya pun ditokno, ada apa?" Terus Mbah Sugih bilang, "Aku kangen Dul ambek mboke." Mboke yang dimaksud adalah istri dari Mbah Sugih ini. Terus Pak Dul ini karena usianya jauh lebih muda dari Mbah Sugih, Pak Dul cuma bilang, "Ya sabar toh Mbah, wong namanya sudah takdir, simbok sudah dipanggil." "Iya Dul, ya wis dongakno ae mboke ya Dul, dongakno aku seger waras." Akhirnya Pak Dul pun balik, beliau mandi. Setelah mandi terdengar adzan maghrib. Setelah adzan maghrib itu Pak Dul sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib Pak Dul ini duduk-duduk di depan teras rumah sambil sekali lagi mendengarkan Mbah Sugih itu latihan. Nah, disinilah Pak Dul itu melihat raut wajah Mbah Sugih ini kok kelihatan sedih, bahkan sampai sempat meneteskan air mata. Jadi karena Pak Dul melihat Mbah Sugih yang seperti ini, terlihat kalau memang beliau ini benar-benar sedih, Pak Dul manggil istrinya.
Bune, sini yo. Kenapa Pak? Itu lihat. Menurutmu Mbak Sugi itu nangis apa enggak? Terus istri dari Pak Dul ngelihat, oh iya Pak nangis. Coba Pak deketin, kasihan. Mereka semua ini tahu, karena Mbak Sugi ini hidup seorang diri, anak-anaknya semua ada di luar kota. Dan anak-anaknya itu memang datang hanya pada saat menjelang Lebaran. Selepas itu jarang sekali anak-anaknya ini datang. Nggak tahu kenapa. Padahal menurut orang-orang desa di sana, Mbak Sugi dan mendiang istrinya itu, beliau memang orang baik. Dan nggak pernah jahat kepada siapapun, apalagi kepada anak-anaknya. Tapi orang-orang juga bertanya-tanya, kenapa ya kok anak-anak Mbak Sugi ini kok seperti itu? Kasihan Mbak Sugi. Jadi pas waktu Mbak Sugi menampakkan raut wajah yang sedih, istri Pak Dul ini langsung ngomong ke Pak Dul, ayo Pak deketin Pak, kasihan Mbak Sugi. Akhirnya Pak Dul pun kembali mendekat. Mbah, kenapa kok nangis? Iya Dul, lah kangen sama Mbok E. Ya wis toh Mbah, kalau kangen ya sini lo, jagong di sini biar ada temennya. Ngapain Mbah sendirian di situ? Ya enggak apa-apa Dul, aku kalau kangen ya gini nih sama Mbok E. Ya wis, aku tak di sana ya Mbah, sambil ngopi sambil ngelihat Mbak Sugi main. Iya Dul. Singkatnya malam itu Mbak Sugi selesai latihan sampai sekitar jam 9 malam. Terus beliau kembali lagi memasukkan alat-alat kecapinya, pintu ditutup, terus lampu lentera ini dimatikan. Esok harinya Pak Dul bekerja seperti biasa bersama 2 orang karyawannya itu, bikin cangkul, bikin arit dan lain sebagainya. Sore hari itu memang mendung banget, mendung gelap. Terlihat mau hujan, terus Pak Dul ini ngomong ke karyawannya itu, wis kono nang balik, arep udan deras iki, ayo balik. Disuruh pulang karyawannya, karena mau hujan deras. Ternyata setelah 2 orang karyawan ini pulang, bener, hujan pun turun dengan derasnya. Nah, setelah hujan deras itu, selepas maghrib, Pak Dul ini sudah siap-siap di depan rumah, menunggu kehadiran dari Mbak Sugi latihan. Kopi sudah disiapkan, rokok sudah disiapkan, Pak Dul sudah santai di depan rumahnya. Ditunggu-tunggu kok Mbak Sugi ini belum keluar, kok tumben. Sampai malam, sampai jam 8 malam Mbak Sugi juga belum keluar. Nah waktu itu Pak Dul cuma berpikir, oh pasti ini Mbak Sugi ini ada tanggapan, ada pentas lah di tempat mana gitu. Terus Pak Dul pun masuk, beliau tidur. Keesokan harinya lagi, Pak Dul ini beraktivitas seperti biasa. Memang waktu itu cuaca ini sedang mendung banget. Hari itu cuacanya juga mendung gelap. Jadi sekitar jam 4 sore, Pak Dul ngomong ke kedua orang karyawannya, wis ayo, nang Bali ae. Ini mau hujan deras soalnya kalian pulang. Pulanglah mereka, terus Pak Dul ini mau ngambil 2 buah pohon bambu. Letaknya ini ada di sebelah makam. Nah Pak Dul waktu itu memang butuh 2 buah bambu. Akhirnya sebelum hujan ini turun dengan derasnya, mumpung masih mendung, hujan ini belum turun, Pak Dul jalan melewati pemakaman, terus ambil bambu itu. Nah sebelum sampai di hutan-hutan bambu itu, Pak Dul ngelihat loh kok ada Mbah Sugi. Mbah Sugi ini duduk, dia itu kayak memeluk makam lah. Pak Dul tahu bahwa yang dipeluk sama Mbah Sugi ini adalah makam istrinya. Jadi waktu itu Pak Dul cuma bilang ke Mbah Sugi, Mbah, ini mau hujan deras loh Mbah. Tapi sambil dengan bahasa Jawa, Pak Dul bilang ke Mbah Sugi, Mbah ini mau hujan deras. Mbah Sugi nggak pulang. Lah kamu mau kemana Dul? Saya mau ambil pring, mau ambil bambu. Iya, habis ini aku pulang. Ya wis, tak tinggal ambil bambu dulu ya Mbah. Terus langsunglah Pak Dul ini cepet-cepetan ambil 2 buah bambu. Begitu Pak Dul ini sudah ambil 2 buah bambu, beliau melewati makam yang tadi dan masih melihat di situ ada Mbah Sugi. Dan anehnya posisi Mbah Sugi ini sudah berubah. Yang tadinya dilihat oleh Pak Dul, Mbah Sugi ini memeluk makam istrinya, pas waktu Pak Dul ini balik, Mbah Sugi ini posisinya itu sudah tiduran. Jadi makam istrinya yang masih berupa gundukan itu dijadikan semacam guling. Inilah pemandangan yang menurut Pak Dul ini aneh. Di samping itu juga
cuaca ini sudah gelap banget mendungnya, sudah mau hujan deras. Pak Dul langsung cepet-cepetan menghampiri Mbah Suki ini. Mbah, ayo Mbah, pulang Mbah, ini sudah mau surup. Apalagi ini mau hujan deras. Ngapain Mbah Suki di sini? Terus waktu itu Mbah Suki ini diam. Akhirnya Pak Dul ini langsung memaksa Mbah Suki untuk beranjak dari makam itu. Ayo Mbah, udah mau hujan deras, ayo jangan di sini. Nah di sini Pak Dul itu menyaksikan wajah Mbah Suki ini pucat banget. Nah Pak Dul cuma berpikir ini Mbah Suki ini jangan-jangan belum makan seharian kok wajahnya pucat gini. Dibawalah Mbah Suki ini ke rumah Pak Dul. Dia bilang ke istrinya, dek, ini loh Mbah Suki kasihan kayak belum makan, pucat banget. Oh ya wes, tak ambilkan dulu makan ya Pak, nanti temenin Mbah Suki makan bareng. Iya, bentar aku tak beres-beres dulu. Pak Dul ini beres-beres. Beliau meletakkan 2 buah bambu, beliau cuci tangan, cuci kaki. Begitu dia menuju ke ruang tamu, Mbah Suki ini nggak ada. Benar-benar nggak ada, padahal di luar ini hujan sudah turun dengan derasnya. Terus Pak Dul sempat menengok ke arah rumah Mbah Suki. Rumahnya ini masih gelap. Nah, Pak Dul langsung tanya ke istrinya, loh, mana Mbah Suki kok nggak ada? Loh, ya nggak tahu Pak. Aku ini belum keluar, aku masih nyiapin. Emangnya kemana? Ya nggak tahu, aku ini tanya. Nah, disitulah akhirnya Pak Dul ini dengan segera beliau langsung menuju ke rumah Mbah Suki. Diketuklah pintunya, Mbah Suki, Mbah ini Mbah makan dulu, makanannya sudah siap. Diketuk-ketuk terus, tapi pintu rumah ini ketutup dan di dalam itu gelap. Nah, Pak Dul semakin bingung, ini Mbah Suki ini kemana? Kalau ada Mbah Suki di dalam rumah, di jam-jam seperti itu, pasti lampu templek atau lampu minyak ini masih menyala. Tapi waktu itu nggak ada penerangan sama sekali, gelap rumahnya ini. Artinya memang Mbah Suki nggak ada di dalam rumah. Pertanyaannya, kemanakah Mbah Suki? Terus Pak Dul balik lagi ke rumah, dia bilang ke istrinya, wes dek, taruh sini aja. Nanti siapa tahu Mbah Suki balik, biar aku ajak makan. Ya wes Pak. Ditunggulah sama si Pak Dul ini sampai sekitar jam 8:30 malam, Mbah Suki belum juga nampak. Akhirnya sampai jam 10, Pak Dul ini ngantuk. Dia bilang ke istrinya, udah dek, ngantuk aku tak mau tidur dulu aja. Terus Mbah Suki gimana? Udahlah biarin, mungkin beliau sudah tidur. Ya wes lah, ditutuplah pintunya. Keesokan harinya, Pak Dul ini dapat berita, ini sebelum bengkelnya buka. Sekitar jam 7 pagi, Pak Dul dapat cerita dari orang-orang warga desa, ada beberapa orang yang pagi itu sedang menuju ke sawah, ada juga yang sedang menuju ke ladang. Nah pagi itu, beberapa warga ini melihat sendiri, Mbah Suki ini ketiduran di atas makam istrinya. Akhirnya Pak Dul langsung ke sana. Ternyata di makam itu sudah ramai sekali orang berusaha membangunkan Mbah Suki ini. Mbah, ngopo Mbah, kok di sini kenapa? Terus Mbah Suki itu kebangun. Loh Mbah, kenapa kok tidur di sini? Iya, aku keturun. Pengakuan Mbah Suki ini, beliau ketiduran sampai pagi hari. Nah orang-orang jadi semakin bingung. Apalagi Pak Dul juga bilang, Pak Dul ini sempat ketemu Mbah Suki dan Mbah Suki ini sempat diajak pulang ke rumahnya. Waktu itu posisinya sebelum hujan deras dan sebelum maghrib. Nah, kalau memang Mbah Suki ini balik ke sana, berarti semalaman beliau ini harusnya basah kuyup. Karena semalam ini hujan deras. Terus orang-orang jadi bingung, simpang siur. Dibawalah Mbah Suki ini ke rumah Pak Dul. Pak Dul tanya, loh Mbah, sampai itu kan semalam sudah kesini toh, sudah saya siapkan makan. Terus sampai ini balik lagi toh ke makam. Nah Mbah Suki itu juga heran. Kapan toh Dul, kamu kan ketemu aku waktu kamu mau ambil bambu itu. Lah ya itu toh, pas aku balik sudah ambil bambu, Mbah kan tak ajak lagi pulang. Terus Mbah ikut aku. Ora Dul, kamu itu nggak ngajak aku pulang, wong aku ngelihat kamu itu kamu jalan. Nah ini pengakuan dari Mbah Suki. Jadi keanehan inilah yang membuat Pak Dul itu merinding. Berarti yang semalam diajak Pak Dul ke rumahnya itu siapa? Yang jelas bukan Mbah Suki, karena pengakuan Mbah Suki sendiri, beliau itu masih ada di makam itu. Dan Mbah Suki memastikan bahwa Pak Dul ini sama sekali nggak ngajak Mbah Suki pulang. Nah setelah kejadian itu,
Akhirnya Pak Dul ini sering menemani Mbah Suki. Hampir setiap malam Pak Dul menemani Mbah Suki, terutama ketika Mbah Suki ini nggak ada job di luar. Suatu ketika Mbah Suki ini mendatangi rumah Pak Dul. Hari itu memang Pak Dul ini agak nggak enak badan, jadi beliau sama sekali nggak nongkrong di luar. Pak Dul ada di dalam kamarnya, terus istrinya Pak Dul ini menyampaikan, "Pak, sampai dicari sama Mbah Suki." "Loh kenapa Bu, kok tumben?" "Ya nggak tahu, itu kamu temuin dulu." Jadi Pak Dul menemui Mbah Suki itu dalam keadaan badannya juga agak meriang. "Kenapa Mbah?" "Dul, yang bisa aku ajak ngomong ini cuma kamu, Dul." "Oh iya Mbah." Jujur waktu itu Pak Dul ini karena posisi badannya ini meriang, jadi agak ogah-ogahan juga menanggapi kata-kata dari Mbah Suki waktu itu. Beliau itu menguat-nguatkan, Pak Dul ini menguat-nguatkan karena kondisinya badannya ini nggak enak banget. "Kenapa Mbah?" Mbah Suki ngomong lagi, "Anak-anakku itu Dul nggak ada yang bisa tak ajak ngomong. Aku percaya kalau kamu itu percaya sama kata-kataku. Karena kamu aja yang bisa memahami aku." Intinya seperti itu, diungkapkan oleh Mbah Suki dengan bahasa Jawa ke Pak Dul. Terus Pak Dul tanya lagi, "Ini ada apa toh Mbah? Mbah Suki ini kenapa?" "Dul, kamu percaya nggak Dul? Ada yang nyolong tali pocongnya si Mboe." "Loh, siapa Mbah? Pokoknya aku tahu orangnya. Aku nggak bakal memaafkan orang-orang ini Dul." "Loh, Mbah Suki ini lo tahu dari mana? Kok ada yang nyuri tali pocongnya Mboe?" Terus Mbah Suki ngomong lagi, "Gini loh Dul, sebenarnya setelah si Mboe ini meninggal, tiap malam itu si Mboe ini datang ke rumah. Itulah kenapa aku itu selalu keluar mengeluarkan alat kecapiku, karena aku itu takut Mboe ini selalu datang, dia itu masih lengkap dengan pocongnya." Nah, menurut pengakuan Mbah Suki, setelah istri Mbah Suki ini meninggal, istrinya ini selalu datang ke rumah. Dan istrinya itu selalu menampakkan diri dengan pocongnya lengkap, dengan kain kafan yang berlumuran tanah lah. Terus istrinya ini selalu bilang, "Kong, tolong Kong, tali pocongku iki dicolong uang." Tapi waktu itu Mbah Suki nggak menanggapi. Nah, malam selanjutnya Mbah Suki didatengin lagi sama istrinya. Tampilannya seperti pocong itu. Dan selalu yang diomongkan sama, "Kong, tali pocongku dicolong uang Kong." Nah, ini terjadi hampir setiap malam. Sampai 7 hari berturut-turut ini terjadi terus, dan ternyata setelah 7 hari meninggalnya istri Mbah Suki ini, Mbah Suki masih terus didatengin oleh pocong istrinya itu. Sampai tiba-tiba pada satu ketika, pocong dari istri Mbah Suki ini bilang ke Mbah Suki, "Iki lo sing nyolong Kong wonge Kong, ono telu." Dia bilang bahwa yang mencuri tali pocongnya ini ada 3 orang, disebutkan namanya. Tapi waktu itu Mbah Suki ini sama sekali nggak membocorkan ke Pak Dul siapa saja orang-orangnya. Hanya waktu itu Mbah Suki bilang ke Pak Dul, "Sing nyolong ini ada 3 orang Dul. Aku sudah tahu. Kamu percaya Dul?" Pak Dul ini 100% percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Suki. Karena memang menurut Pak Dul, Mbah Suki ini orangnya nggak neko-neko, nggak pernah bohong. Mungkin selama ini Mbah Suki itu mau ngomong, mau cerita ke orang, beliau takut ada yang nggak percaya. Dan ketika Pak Dul ini bilang ke Mbah Suki, "Kulo 100% percaya Mbah." Nah, akhirnya Mbah Suki ini semakin cerita dengan gamblang, "Dul, kowe ngerti kan Dul? Kamu tahu kan Dul? Si Mboe itu meninggal di hari Selasa Kliwon." Dan Mbah Suki ini menjelaskan bahwa beliau baru menyadari hal itu, bahwa istrinya ini meninggal di hari Selasa Kliwon. Dan memang orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon pada saat itu, di era-era itu, memang jadi sasaran empuk oleh para dukun. Jadi menurut pengakuan Mbah Suki ini, ada yang mencuri tali pocong istrinya karena istri Mbah Suki ini meninggal di hari Selasa Kliwon.
Dan Mbak Suki tahu siapa yang nyolong. Bahkan waktu itu Mbak Suki bersumpah, sampai mati Dul aku ndak terima. Sampai mati akan aku cari. Nah terus gini aja loh Mbak, ayo Mbak dilaporkan ke Pak RT, biar digerebek. Tapi Mbak Suki ini ngomong, "Ra usah Dul, ndak penting kamu lapor ke Pak RT itu, ndak akan bisa bantu." Loh terus kenapa Mbak? Terus kita ini gimana? Kalau Mbak Suki sudah tahu orangnya, ya sudah, ayo kita datengin, kita tanya baik-baik. Wis Dul, aku sudah bisa cerita gini aja, aku sudah lega. Karena anak-anak itu tidak ada yang percaya. Nah, Mbak Suki ini ternyata sudah menceritakan hal ini kepada anak-anaknya pada saat anak-anak mereka ini masih ada di rumah itu. Sebelum 7 hari, Mbak Suki sudah cerita ke anak-anaknya, aku ditekani Mboe, aku didatengin ibumu dalam bentuk pocong, tapi anaknya ini satu pun dari mereka nggak ada yang percaya. Inilah yang membuat akhirnya Mbak Suki itu menyimpan hal ini sendiri, sampai pada akhirnya mungkin Mbak Suki ini kepikiran terus dan akhirnya mengungkapkan hal ini ke Pak Dul. Untungnya waktu itu Pak Dul ini orangnya percaya. Nah akhirnya setelah Mbak Suki menceritakan ini ke Pak Dul, Mbak Suki pamit pulang. Nah Pak Dul otomatis cerita ke istrinya, "Bu, Mbak Suki cerita gini. Walah Pak, kok kasihan ya Pak. Aku kok juga baru sadar kalau si Mboe itu meninggal di hari Selasa Kliwon. Lah yo, aku tadi sudah tanya ke Mbak Suki siapa aja orangnya, tapi Mbak Suki nggak mau bilang." Nah akhirnya berhari-hari setelah itu, Mbak Suki masih melakukan hal yang sama. Setelah maghrib, beliau mengeluarkan kecapinya, main kecapi di luar. Dan sering banget Pak Dul ini ngelihat pada saat Mbak Suki main kecapi di depan rumah itu sambil nangis. Sampai-sampai membuat Pak Dul ini nggak tega. Tiba-tiba, pada suatu ketika, Mbak Suki ini sakit. Beliau itu sama sekali tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Dan selama Mbak Suki ini sakit sekitar 3 harian, yang merawat penuh adalah Pak Dul dan istrinya. Dan di hari keempat, kemudian anak-anak dari Mbak Suki ini berhasil dihubungi dan datang ke rumah itu. Setelah 3 orang anak Mbak Suki ini datang, nggak sampai lebih dari 5 jam, kemudian Mbak Suki ini mengembuskan nafas terakhirnya. Singkatnya, kemudian Mbak Suki ini dimakamkan persis di samping makam istrinya itu. Nah, setelah Mbak Suki ini meninggal, rumah Mbak Suki ini jadi kelihatan singup kalau kata orang Jawa. Kelihatan benar-benar suram lah, nggak ada penerangan sama sekali. Nah, setelah 7 hari digelar tahlilan, keadaan rumah ini sepi dan juga gelap. Pak Dul ini berencana ngasih penerangan supaya nggak terlihat singup lah dari luar. Akhirnya malam itu Pak Dul ini menyempatkan menuju ke rumah Mbak Suki, menyalakan lampu lentera, lampu minyak. Tiba-tiba beliau itu mendengar ada suara kecapi. Loh, ini kok ada yang mainin kecapi? Tapi nggak mungkin lah, ini cuma halusinasi. Akhirnya setelah Pak Dul menyalakan lampu minyak itu, Pak Dul kembali ke rumah. Belum sampai Pak Dul ini menginjakkan kakinya di rumah, ada yang manggil Pak Dul, "Dul, arep ning ndi?" Dan itu suaranya jelas banget. Pak Dul ingat ini suara Mbak Suki. Terus Pak Dul noleh, "Badhe wangsul to Mbah." Pak Dul ini santai nanggapinya. "Ya wis, suwun ya Dul." Jadi Pak Dul ini cuma mendengar suara dari Mbak Suki. Terus Pak Dul pun balik, dia cerita ke istrinya, "Barusan disapa Mbak Suki, Dek. Pak, jangan nakut-nakutin Pak. Iya, aku tadi itu masang lampu ke rumah Mbak Suki, terus pas balik kok disapa sama Mbak Suki. Aduh Pak, jangan cerita gitu, aku takut." Nah setelah kejadian itu, pada suatu hari, bengkel dari Pak Dul ini menerima banyak pesanan arit dan juga cangkul. Jadi pada akhirnya beliau itu memberlakukan lembur kepada 2 orang karyawannya. Sampai sekitar jam 9 malam. Pas jam 9 malam bengkel ini ditutup, 2 karyawannya ini pamit pulang. Setelah 2 orang karyawan pamit pulang, Pak Dul masuk ke dalam membereskan barang-barangnya. Belum sampai 5 menit, 2 orang karyawan Pak Dul ini berlarian kembali lagi ke rumah Pak Dul. Pak. Loh kenapa kalian itu? Pak, tadi pas sampai di tikungan,
kami dilihatin ada sosok pocong 2, Pak. Nah, udahlah, ayo sama aku. Pak Dul pun dengan santainya menemani mereka. Di mana? Di situ, Pak, di pos kamling. Jalanlah Pak Dul dengan 2 orang karyawannya ini. Terus Pak Dul bilang, di mana pocongnya? Di situ, Pak, persis di tikungan itu, di samping pos kamling. Terus mana sekarang? Ya, Pak, tadi ada, Pak, memang, Pak. Ini loh, Pak, saksinya. Nah, 2 orang karyawan Pak Dul ini meyakinkan ke Pak Dul bahwa mereka berdua ini baru saja dilihatin 2 sosok pocong. Tapi pas Pak Dul datang ke sana, memang pocong ini sudah nggak ada lagi. Akhirnya 2 orang karyawan ini pun pamit pulang, Pak Dul balik ke rumah. Keesokan harinya mereka masih lembur. Dan pas waktu pulang di sekitar jam 9 malam, 2 orang karyawan Pak Dul ini bilang ke Pak Dul, saya takut ya, Pak, pulang, Pak. Pasti nanti di tikungan itu kami ditakutin sosok pocong lagi. Ya wes, terus mau kalian gimana, nginep sini? Ya, Pak, saya tidur sini aja ya, Pak, mohon izin. Udahlah, kami tidur di ruang tamu ini, enggak apa-apa, lesehan. Ya wes, tidur aja, enggak apa-apa. Nah, akhirnya Pak Dul pun singkatnya masuk kamar, tidur bersama istrinya. 2 orang karyawan Pak Dul ini tidur di ruang tamu, lesehan sambil menggelar tikar. Sekitar jam setengah 12 malam, Pak Dul itu terganggu dengan suara 2 orang karyawan ini teriak-teriak. Wah, Pak Dul, tolong Pak Dul. Pak Dul bangun sama istrinya sambil ketakutan. Kok ini apa toh? Kalian ini ngapain toh? Malam-malam ganggu orang tidur. Pak, tolong, Pak, kami dilihatin pocong, Pak. Nah, 2 orang karyawan ini cerita, pas waktu mereka ini tidur, salah satu dari mereka ini kebangun, dan mereka ini melihat ada sosok pocong berdiri. Terus karena si 1 orang karyawan ini takut, dia membangunkan temannya. Dia tanpa ngomong apa-apa, mungkin waktu itu dia nggak bisa ngomong, terus temannya ini kebangun, dia melihat ada 1 pocong lagi. Jadi ada 2 pocong yang saling berhadapan-hadapan di antara mereka. Disitulah akhirnya mereka ini teriak-teriak. Nah, Pak Dul kemudian yang mendapat cerita ini, Pak Dul kemudian berpikir lagi, ini sudah 2 kali karyawannya ini dilihatin sosok pocong. Ini kenapa? Padahal sebelum-sebelumnya di desa ini nggak ada gangguan pocong semacam ini. Nah, beberapa hari setelah itu, ada laporan dari warga desa yang lain. Jadi ceritanya ini ibu-ibu. Beliau itu memang punya, bisa dikatakan beliau ini punya kelemahan lah. Setiap malam beliau memang harus pipis, harus buang air kecil. Nah, biasanya memang beliau itu buang air kecil sendirian tanpa ditemani suami. Dan toiletnya ini ada di luar rumah, harus masuk ke dalam rumah. Di belakang rumah itu ada pintu, dan beliau harus keluar dari pintu belakang ini menuju ke toilet. Toiletnya itu berada di semak-semak. Malam itu nggak tahu kenapa, biasanya beliau ini pipis sendirian. Tapi malam itu pas beliau ini buka pintu, tiba-tiba ada angin yang berembus. Anginnya ini aneh, hanya lewat. Terus beliau sudah merasakan merinding. Sempat waktu itu beliau mau mengurungkan niatnya, mau kencing. Tapi beliau memberanikan diri, beliau masuk ke toilet, terus beliau pun buang air kecil. Setelah buang air kecil, beliau buka pintu toilet. Di depan ini sudah ada sosok pocong. Ada 1 pocong di sana. Tapi pocong ini tanpa ngomong, tanpa apapun, nggak menakuti sama sekali, hanya berdiri persis di depan ibu-ibu ini. Tapi namanya karena ibu-ibu ini takut, kaget, beliau pun teriak, "Hai, woi!" Sampai suaminya ini bangun. Begitu suaminya bangun, pocong ini sudah nggak ada lagi. Nah, berita inilah yang menyebar sampai terdengar di telinga Pak Dul. Pak Dul pun akhirnya juga menceritakan cerita yang dialami oleh 2 orang karyawannya. Akhirnya cerita tentang pocong ini pun menyebar di desa itu. Mereka ini jadi heran, ini kenapa kok ada teror pocong semacam ini? Jadi pada akhirnya cerita pocong ini terus menyebar. Hari demi hari banyak warga desa itu yang dilihatin sosok pocong. Memang pocong ini nggak menakut-nakutin dengan suara atau nggak mengetuk pintu seperti teror-teror pocong yang lain. Tapi memang dia selalu menampakkan wujudnya. Si pocong ini selalu menampakkan wujudnya. Inilah yang membuat warga desa ini takut karena teror pocong tersebut. Nah, tiba-tiba ada satu kejadian
pas waktu Pak Dul ini sibuk di bengkelnya. Waktu itu siang hari sekitar jam 12, tiba-tiba ada keramaian di daerah rumah Pak RT. Otomatis Pak Dul keluar. Kenapa? Ada apa? Pak RT, Pak Dul, kenapa? Pak RT dibawa ke rumah sakit. Nah terus gimana? Sudah ada yang bawa? Sudah Pak, tadi dibawa pickup sayur, nunut sama pickup sayur. Oh ya wes, nanti sore kalau aku sudah lengang biar aku besok ke sana. Nah sorenya Pak Dul menyempatkan untuk jenguk ke rumah sakit, menjenguk Pak RT ini. Begitu sampai di rumah sakit, Pak RT ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, beliau cuma menganga mulutnya. Tentu Pak Dul kaget loh, kenapa kok Pak RT tiba-tiba gini? Nggak pernah punya riwayat sakit, juga nggak pernah dengar kabar bahwa Pak RT sakit, kok tiba-tiba di rumah sakit, beliau sudah seperti ini keadaannya. Terus dijelaskanlah oleh istri Pak RT, Pak Dul, sebenarnya kami itu merahasiakan sakitnya Pak RT. Pak RT gini ini sudah lama Pak Dul. Oh iya, sudah berapa hari? Sudah sekitar 14 harian. Emangnya sakit apa? Nggak tahu Pak Dul. Tiap malam itu, di antara jam 12 ke atas, Pak RT itu selalu teriak-teriak sendiri. Pak RT selalu teriak-teriak, pocong, pocong bu, ampun, ampun, ampun. Selalu seperti itu. Sampai 14 hari kemudian, puncak-puncaknya Pak RT ini teriak-teriak sampai nggak bisa mingkem, sampai mulutnya ini nggak bisa ditutup, jadi menganga terus. Nah pada akhirnya istri Pak RT ini pun membawa Pak RT ke rumah sakit. Nah pas waktu seperti itu Pak Dul ini juga heran, kenapa ya Bu kok ditakutin pocong? Emangnya Pak RT ini kenapa? Nggak tahu Pak, Pak RT ini nggak pernah cerita apa-apa ke saya. Ya sudahlah, singkatnya sore itu setelah menjenguk Pak RT, Pak Dul ini pulang. Nah cerita ini pun menyebar tentang Pak RT yang mulutnya menganga dan nggak bisa mingkem, nggak bisa menutup lagi. Tiba-tiba pada suatu hari ketika Pak RT ini sudah ada di rumah sakit sekitar 5 harian, menurut cerita dari istri Pak RT, ada 2 orang yang datang laki-laki semua. 2 orang laki-laki ini minta maaf ke istri Pak RT. Intinya waktu itu mereka mengakui bahwa mereka berdua ini juga sama, mereka ditakuti oleh sosok pocong. Bedanya mungkin mereka ini masih berani melawan pocong ini. Jadi sama, ketika 2 orang laki-laki ini cerita ke istri Pak RT, 2 orang ini juga sering didatengin sosok pocong dan hampir sama waktunya, sekitar 14 harian lebih. Dan ketika Pak RT dirawat di rumah sakit, 2 orang ini juga masih didatengin sosok pocong itu. Akhirnya disinilah 2 orang laki-laki ini jujur ke istri Pak RT, Bu, sebenarnya kami sama Pak RT ini waktu itu melakukan sesuatu. Kami ini sudah mengambil tali pocong warga desa. Nah, ini atas persetujuan Pak RT. Jadi kami di sini minta maaf, kami mau minta maaf ke keluarganya. Siapa tahu keluarganya ini masih ada di sini. Terus Bu RT ini tanya juga loh, yang kalian curi ini tali pocongnya siapa? Terus kenapa kok Pak RT ini terlibat? Nah 2 orang ini menjelaskan, ini kami mencuri dari tali pocong orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Beliau itu nenek-nenek. Saya sendiri nggak tahu namanya siapa Bu. Ini pun juga informasi ini kami dapatkan dari Pak RT kalau si orang ini meninggal di hari Selasa Kliwon. Jadi kami ini dapat pesanan dari dukun. Setelah itu tali pocong ini kami jual ke dukun. Nah Bu RT malah semakin bingung karena Bu RT sendiri mengaku beliau sama sekali nggak tahu menahu tentang ini. Bahkan beliau sendiri nggak habis pikir, nggak menyangka bahwa Pak RT juga ikut terlibat dengan hal-hal yang semacam ini. Dan ketika Bu RT ini mendapat informasi dari 2 orang tersebut, Bu RT akhirnya kemudian berpikir, pantas kok Pak RT ini setiap malam teriak-teriak didatengin pocong. Nah dari situlah kemudian Bu RT ini bilang ke Pak Dul, diceritakan semua ke Pak Dul. Pak Dul ceritanya seperti ini. Nah Pak Dul langsung nyambung, oh ternyata yang ngambil tali pocong dari Boe, istri dari Mbah Sugi ini ternyata 2 orang ini, dan juga Pak RT terlibat. Pak RT lah yang mengizinkan ini. Karena bagaimanapun juga Pak RT yang memegang kendali. Jadi dari situ Pak Dul kemudian mulai nyambung.
puzzle ini mulai ditata satu persatu dan mulai ketemu. Inilah kenapa pada saat itu Basuki pernah ngomong ke Pak Dul bahwa Basuki ini sudah tahu pelakunya, siapa yang mengambil tali pocong istrinya. Dan pas waktu Pak Dul pernah menyarankan ke Basuki supaya mendatangi Pak RT, Basuki nggak mau. Menurut Basuki itu sia-sia. Ya, pantas saja kalau Basuki ngomong seperti itu, karena Basuki sudah tahu bahwa pelakunya ini juga termasuk Pak RT. Dan sia-sia kalau juga ngomong ke Pak RT, karena Pak RT pelaku yang mencuri tali pocong tersebut. Nah, setelah ngomong seperti ini, Pak Dul bilang, ya sudah gini aja Bu, saya sendiri juga nggak tahu ini penyelesaiannya seperti apa. Saya orang awam, nggak tahu hal-hal yang gaib seperti ini. Coba Ibu cari orang yang paham tentang ini. Nggak tahu diupacarai seperti apa, dirituali seperti apa, supaya almarhum dari Mbah Sugi dan istrinya ini memaafkan perilaku dari Pak RT dan juga dua orang itu. Nah, singkatnya, 3 hari kemudian, istri Pak RT ini membawa 2 orang paranormal, didatangkan di desa itu. Mereka berdua paranormal ini langsung menuju ke pemakaman, persis di atas makam Mbah Sugi dan istrinya. Beliau berdua melakukan sebuah ritual. Dan setelah melakukan ritual itu, 2 orang paranormal ini ngomong ke salah satu perwakilan warga desa supaya digelar tahlilan lagi, doa bersama. Intinya di situ mereka semua meminta maaf kepada almarhum Basuki dan istrinya, bahwa mereka semua melakukan kesalahan. Bukan hanya Pak RT dan 2 orang pelaku pencurian ini, tapi semua warga desa ini harus merasa bersalah, karena tidak seharusnya ada pencurian tali pocong di makam desa itu. Akhirnya warga pun setuju, karena mungkin waktu itu banyak juga warga desa ini yang dilihatin sosok pocong. Mereka pun akhirnya mau menggelar doa bersama. Tahlil ini digelar sekitar 1 jam. Setelah itu mereka semua benar-benar tulus mendoakan almarhum Basuki dan istrinya. Dan di samping itu juga mereka minta maaf kepada almarhum Basuki dan istrinya karena mereka lengah sampai-sampai maling bisa masuk ke makam desa mereka. Setelah doa ini digelar, desa ini percaya nggak percaya, di malam itu juga warga desa semua itu mencium aroma wangi melati. Wangi ini sampai subuh tercium. Semua warga desa termasuk Pak Dul. Jadi waktu itu warga desa menyimpulkan insya Allah almarhum Basuki dan istrinya sudah ikhlas. Dan akhirnya keesokan harinya gak ada lagi kejadian teror-teror yang terjadi di kampung tersebut. Dan gak ada satupun penampakan pocong lagi. Jadi mulai saat itulah warga desa ini jadi semakin intens untuk melakukan penjagaan. Apalagi kepada jenazah yang meninggal di hari-hari tertentu, terutama di hari Selasa Kliwon. Dan sampai hari ini teman-teman, di desa tersebut ini masih sering dilakukan penjagaan, terutama ketika ada orang yang meninggal di hari-hari yang dikeramatkan. Hal ini dilakukan untuk antisipasi supaya tidak ada maling lagi yang mencuri tali pocong maupun kain kafan jenazah yang meninggal di hari-hari tertentu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Lia. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi sulit bergema di senja cerah, tinggi merendah, hening bening, alamanya pada bersimbah cahaya, redup sinar surya, merah kesumbar.